Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivani Dias dari Prodi PAUD kelas 1B. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari tugas TIK. Yaitu yang pertama, cara agar anak-anak terhindar dari pengaruh buruk gawai dan internet. Menurut saya ada beberapa tips atau cara agar anak-anak terhindar dari pengaruh buruk gawai dan internet. Yaitu yang pertama, pastikan Anda mengawasi saat bermain. Itu sangat penting, Bunda. Nah, yang kedua, batasi waktu jika anak bermain sendiri. Dan yang ketiga, tunjukkan sikap tegas Anda kepada anak-anak tersebut. Dan yang keempat, isi dengan kegiatan yang menyenangkan. Dan yang kelima, ada anak bermain dengan ajak anak bermain dengan teman. Jangan dibolehkan terlalu sering bermain gadget. Pertanyaan yang kedua, yang bermanfaat untuk anak-anak yaitu ada 10 aplikasi. Yang pertama, aplikasi paket belajar lengkap TK dan PAUD. Aplikasi ini belajar membaca, menghitung, mengaji, dan menggambar. Dan yang kedua, aplikasi Kids Coloring Fun. Dan aplikasi ini tidak mudah membuat si kecil bosan untuk belajar mewarnai dan menggambar. Dan yang ketiga, aplikasi anak cerdas. Aplikasi ini adalah beragam permainan dan soal-soal latihan. Dan yang keempat, aplikasi Teri Dongeng, cerita dan buku anak. Yang kelima, aplikasi Marvel belajar budaya Nusantara. Dan yang keenam, aplikasi Tomatch. Aplikasi ini adalah aplikasi game matematika. Jadi anak-anak bisa belajar berhitung dengan aplikasi tersebut. Aplikasi belajar Al-Quran plus suara. Tentu saja aplikasi ini membuat anak-anak untuk belajar membaca Al-Quran dengan mudah. Dan yang kedelapan, aplikasi piano game. Aplikasi ini untuk anak-anak sebagai media belajar memainkan alat musik segala apapun. Yang ke-9, aplikasi lagu wajib nasional. Tentu saja isinya aplikasi ini adalah lagu-lagu wajib nasional seperti Indonesia Raya dan lain sebagainya. Yang ke-10, aplikasi YouTube Kids. Aplikasi ini sama dengan aplikasi YouTube biasanya, hanya di aplikasi YouTube Kids ini khusus untuk anak-anak gitu, dibuat khusus untuk anak-anak. Isinya itu terkandung dari kayak kartun-kartun apa gitu. Lanjut untuk pertanyaan nomor 3. Jika Anda adalah administrator atau petinggi sekolah yang ingin meningkatkan kompetensi guru di bidang teknologi pendidikan, nah langkah apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana jika Anda yang guru yang malas untuk mengembangkan diri terkait teknologi pembelajaran? Jawaban saya yaitu harus ikut kursus media. Dan yang kedua, harus mengikuti kegiatan guru di sekolah. Dan yang ketiga, harus lebih dekat lagi dengan peserta didik. Dan cara mengatasi guru yang berkembangnya diri terkait teknologi pembelajaran yaitu cara pertama, membuat kelompok untuk transfer pengetahuan kepada guru-guru di sekeliling kita. Yang kedua, belajar secara bertahap. Dan yang terakhir, guru tersebut harus sering ikut webinar agar tidak ketinggalan informasi.
Dan yang saya memilih aplikasi karena menurut saya menggunakan aplikasi tersebut memudahkan tujuan pelaksanaan semudah dan berinteraksi sama murid-murid dan juga mempelajari variasi dalam pembelajaran daring. Dan yang pertanyaan nomor 5. Aplikasi di bawah ini adalah aplikasi ini ada 10. Yang pertama aplikasi YouTube. Ini aplikasi situs web yang menampilkan berbagai macam video. Selain dapat menampilkan video, kita juga bisa menggunakan dan mengubah video di aplikasi YouTube tersebut. Dan yang kedua, Gmail, yaitu aplikasi layanan surat milik Google. Pengguna dapat mengakses Gmail dalam bentuk surat web HTTPS. Dan yang ketiga, Google Drive, salah satu layanan dari Google juga yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan secara online. Yang keempat, PDF, yang singkatan dari Portable Document Format, yang digagas sebagai salah satu penunjang dalam kegiatan membuat hingga mengedit dokumen. Yang kelima, Quran in Word, yaitu aplikasi yang sangat memudahkan banyak orang dalam pengutipan ayat-ayat Al-Quran di MS. Yang keenam, Microsoft Office, aplikasi perangkat lunak. Aplikasi perkantoran buat Microsoft Corporation yang sangat populer, dan website atau jurnal online yang berisi informasi berbentuk tulisan yang dimuat sebagai hosting pada sebuah halaman web. Dan yang kedelapan, aplikasi ini aplikasi komunikasi menggunakan video dan digunakan dalam berbentuk para perangkat baik selalu maupun seluler maupun desktop. Aplikasinya biasanya digunakan untuk melakukan tatap muka secara jarak jauh, dan jumlah pesertanya yang sangat banyak, yaitu Google Zoom. Zoom itu untuk untuk komunikasi dari jarak jauh, terus kumpulan banyak orang gitu, kayak webinar gitu kan, orangnya banyak, yaitu kayak gitu biar masuk semua. Kalau cuma video call kan cuma berapa orang. Kalau Zoom itu semua banyak orang, 50 orang, lebih dari 100 orang itu bisa. Dan yang kesembilan, Google Map, yaitu layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Yang ke-10, Hybriding, yaitu aplikasi belajar untuk anak PAUD dan TK. Aplikasi ini khusus dibuat untuk belajar anak yang terutama sedang duduk di bangku PAUD. Dan yang terakhir, cek plagiarisme, proses pencarian bagian yang diduga plagiat dari sebuah karya. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.